Saya Farah Nur Aziza NIM 2419043 akan menjelaskan sejarah perang salib dan sebab perang salib. Perang salib bisa disebut juga The Crusader War, merupakan serangkaian perang agama antara tahun 1096 sampai 1291 Masehi sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Awal mula perang salib disebabkan karena persaingan antara Islam dan Kristen. Perang salib disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari kekuasaan dinasti Fatimiyah pada tahun 471 Hijriah atau 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke Baitul Maqdis karena penguasa Saljuk menetapkan beberapa peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak beribadah. Kedua, faktor politik. Ketika dinasti Saljuk di Asia Kecil, dinasti Fatimiyah di Mesir, dan kekuasaan Islam di Spanyol mengalami perpecahan, hal tersebut mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam seperti dinasti kecil di Edessa dan Baitul Maqdis. Faktor ketiga, sosial dan ekonomi. Stratifikasi sosial masyarakat di Eropa dibagi 3 kelompok, yaitu kaum bangsawan, kaum ksatria, dan kaum rakyat jelata. Kehidupan kaum rakyat jelata sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, kaum rakyat jelata diiming-imingi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik apabila perang tersebut dapat dimenangkan. Spontan, mereka pun menyetujuinya. Perkenalkan, saya Riha Datul Aisywibowo, NIM 2419004. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pada poin D dan poin E. Poin D, dampak perang salib. Dampak dari perang salib antara lain: 1. Adanya pengambil alihan Spanyol yang telah dikuasai oleh dinasti Umayyah. 2. Adanya upaya dari Urbanus II untuk mempersatukan gereja. 3. Adanya isu-isu yang menyebar yang dimana dinyatakan bahwa peziarah Kristen tidak boleh mengunjungi Yerusalem. 4. Adanya fitnah-fitnah yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kelima, memanfaatkan semangat dari bangsa Eropa untuk memperlancarkan balas dendamnya. 6. Banyaknya relawan yang turut ikut serta dalam perang salib yang dimana dari kalangan jelata. 6. Para pedagang Eropa yang dimana sudah mulai merasa terancam. Poin E, asal-usul Mongolia. Bangsa Mongolia merupakan kalangan masyarakat yang mendiami hutan Siberia dan Mongolia. Mereka tinggal di daerah pegunungan Mongolia. Mereka dikenal secara global sebagai bangsa yang memiliki kekuatan dan kehebatan dalam pertempurannya. Pada abad ke-7 atau 13, bangsa Mongol sudah mampu membangun kekaisaran terbesar di seluruh dunia. Kemudian, pada abad 1212 Masehi, mereka memperlancar serangan ke arah barat. Kemudian, pada tahun 1223 Masehi, mereka mampu mengalahkan Transaksonia dan Azerbaijan. Dan pada tahun 1204 Masehi, mereka memperlancarkan serangan ke arah barat, yaitu pada Rusia dan Eropa. Dunia Islam belum musnah. Penyelamatan datang dari prajurit bekas budak yang biasa disebut dengan Mamluk. Dan pada tahun 1250, mereka mampu mengambil alih kontrol atas Mesir dari tangan majikannya, yaitu Bani Ayyubiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Suciati, NIM 2419003. 2. Faktor-faktor invasi bangsa Mongol. Faktor-faktor yang mendorong invasi bangsa Mongol diantaranya: A. Sikap ambisius pengusaha Mongol menjadi satu-satunya pengusaha di muka bumi. Keberhasilan bangsa Mongol
menguasai dan menduduki wilayah-wilayah Islam didorong oleh ambisi untuk menjadikan mereka satu-satunya penguasa di muka bumi. Sebagai ambisinya, Timur Leng menyusun rencana menaklukkan daerah-daerah yang pernah diambil oleh Genghis Khan. Ia pernah menyatakan bahwa jika di alam ini hanya ada satu Tuhan, maka di bumi juga hanya ada satu raja. B. Ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah ini, bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang secara umum, wilayah-wilayah itu adalah wilayah padang pasir dan padang rumput yang hanya cocok untuk kegiatan beternak dan berburu. C. Mencari kekayaan dan sumber-sumber makanan. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari yang sangat besar, upaya menjadi tentara yang terlibat dalam peperangan sudah menjadi tuntutan. Harapan mereka dengan bergabung menjadi tentara, maka orang-orang Mongol akan banyak mendapat ghanimah atau harta rampasan perang. D. Pembalasan terhadap perlakuan tidak simpatik kaum muslim. Yang dimaksud di sini ialah sebenarnya tidak dimungkiri bahwa terjadinya invasi bangsa Mongol ke negeri-negeri Islam pada abad ke-13 dipicu oleh perilaku orang-orang Islam sendiri, khususnya orang-orang Islam dari dinasti Khawarij. 3. Masa kekuasaan bangsa Mongol. Yang pertama ada masa pemerintahan Genghis Khan. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya yang bernama Temujin menggantikan ayahnya. Waktu itu Temujin sedang berusia 13 tahun. Dalam waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan bangsa lainnya, sehingga menjadi satu pasukan yang teratur dan tangguh. Ia mendapat julukan Genghis Khan yang artinya raja yang perkasa. Setelah pasukan perangnya terorganisasi dengan baik dan kuat, Genghis Khan berusaha memperluas daerah kekuasaan. Serangan pertama yang diarahkan pada kerajaan Cina. Ia berhasil menguasai Peking pada tahun 1215 Masehi. Dan yang kedua ada masa pemerintahan Hulagu Khan. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mu'tasim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, benar-benar tidak dapat membendung peperangan pada pasukan pada masa Hulagu Khan. Pada saat krisis Al-Aqlami bekerja sama dengan Mongol dan mengambil kesempatan untuk menipu Khalifah. Ia mengatakan pada Khalifah bahwa telah menemui Hulagu Khan untuk berdamai dan menginginkan putra dari Khalifah yaitu Abu Bakar dinikahkan dengan putri dari Hulagu Khan. Dengan demikian, Hulagu Khan akan menjamin posisi Khalifah dan Hulagu tidak menginginkan apa-apa kecuali kepatuhan sebagaimana nenek moyang Khalifah terhadap sultan-sultan Seljuk. Khalifah menerima usulan tersebut dan keluar bersama beberapa pengikutnya. Tetapi sambutan dari Hulagu Khan sungguh di luar dugaan Khalifah dan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh wazirnya. Mereka semua termasuk wazir Khalifah dibunuh dengan cara leher dipacung secara bergiliran. Dengan pembunuhan tersebut berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad tersebut dihancurkan rata dengan tanah oleh tentara Mongol sebelumnya. Dan yang ketiga ada masa pemerintahan Timur Leng. Timur Leng berhasil mengalahkan Tughluq, Temur, dan Ilyas Qoja. Keduanya dibinasakan dalam pertempuran. Ambisi Timur Leng untuk menjadi raja besar muncul saat itu juga. Karena ambisi itulah, Timur Leng kembali memaklumatkan perang melawan Amir Husain selaku iparnya sendiri. Dalam pertempuran antara keduanya, ia berhasil mengalahkan dan membunuh Amir Husain di Balkh. Setelah itu, dia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Transkiana, pelanjut Jagatai dan keturunan Genghis Khan pada tanggal 10 April 1370 Masehi.